Welcome to my channel Materi Matematika bersama Ana dan Citra. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan belajar bersama mengenai aritmatika sosial materi SMP kelas 7 semester genap. Selamat menyimak semuanya. Di sini ada menu. Menu ini berisi tentang apa saja sih yang nantinya akan kita sampaikan. Untuk yang pertama ada kompetensi dasar, yang kedua ada materi, yang ketiga ada contoh soal, yang keempat ada latihan soal, dan yang kelima ada penutup. Mari menyimak semuanya. Ayo. Oke, yang pertama yaitu ada kompetensi dasar. Ada dua kompetensi dasar, yaitu 3.9 mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, persentase. Yang kedua 4.9 menyelesaikan masalah berkaitan dengan aritmatika sosial, penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, persentase. Materi yang pertama yang akan dibahas yaitu harga jual dan harga beli. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Parehan membeli sebidang tanah dengan harga 100 juta rupiah. Kemudian, karena ada suatu keperluan dalam bisnisnya, Parehan menjual kembali tanah tersebut dengan harga 110.500.000 rupiah. Pada ilustrasi kegiatan jual beli tersebut, dapat dikatakan bahwa harga pembelian tanah sebesar 100 juta rupiah dan harga penjualan tanah tersebut sebesar 110.500.000 rupiah. Maka dapat dikatakan harga pembelian adalah harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diberikan pada saat membeli suatu barang. Harga pembelian juga disebut sebagai modal. Dalam situasi tertentu, modal adalah harga beli ditambah dengan biaya pengangkutan, transportasi, ongkos, atau biaya lainnya. Dan harga penjualan adalah harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diterima pada saat menjual suatu barang. Jadi sudah jelas ya, itu harga jual dan itu harga beli. Kemudian selanjutnya yaitu ada untung dan rugi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jeno membeli sebuah komputer bekas dengan harga 1.200.000 rupiah. Kemudian komputer itu diperbaiki dan menghabiskan biaya 400.000 rupiah. Selanjutnya Jeno pun menjualnya dengan harga 1.500.000 rupiah. Dari ilustrasi tersebut dapat dikatakan bahwa Jeno mengalami kerugian. Nah, apa itu untung dan rugi? Jadi, jika harga penjualan lebih besar dibanding dengan harga pembelian dinamakan untung. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, jika harga jual lebih kecil dari harga beli dinamakan rugi. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Selanjutnya yaitu ada contoh soal. Seorang pedagang buah membeli 1 kg buah jeruk dengan harga Rp4.000. Oleh karena jeruk tersebut sudah tidak segar lagi, maka ia menjualnya dengan harga Rp3.500 per kilogramnya. Yang pertama, apakah pedagang mengalami untung atau rugi? Kita jawab dulu soal yang pertama. Diketahui pada soal harga pembeliannya yaitu Rp4.000 per kilogram dan harga penjualannya yaitu Rp3.500 per kilogram. Karena harga jual ini lebih kecil daripada harga beli, maka pedagang tersebut mengalami kerugian. Yang kedua, tentukan besar keuntungan atau kerugiannya. Nah, pada soal nomor 1 kan sudah dijawab ya, pedagang itu mengalami kerugian. Jadi kita menghitung besarnya kerugian si pedagangnya.
yaitu dengan cara rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Harga belinya yaitu Rp4.000 dikurangi harga jualnya Rp1.500 sama dengan Rp500. Jadi pedagang itu memperoleh kerugian sebesar Rp500. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ana Ubaidillah. Kepadanya, persilahkan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai persentase untung dan persentase rugi. Di mana kedua hal ini biasanya di kehidupan sehari-hari ini dapat keuntungan dan kerugian ini dapat dinyatakan dalam bentuk persentase. Di mana rumusnya itu adalah persentase untung itu sama dengan untung dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%. Dan untuk rumus persentase rugi itu adalah sama dengan rugi dibagi dengan harga pembelian dikali dengan 100%. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal agar kita tahu nih bagaimana sih cara mencari persentase keuntungan dan persentase rugi. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama dan kita bahas langsung ya. Yang pertama itu ada selusin pensil yang dibeli dengan harga Rp36.000 dan semuanya ini dijual kembali dengan harga Rp39.600. Yang ditanyakan adalah berapa persentase keuntungannya. Maka kita bahas yuk. Untuk yang nomor satu ini, yang pertama itu harga pertama kita beli itu Rp36.000 dan dijual kembali Rp39.000. Besar keuntungannya bisa kita cari selisihnya dan kita dapat yaitu Rp3.600. Kemudian kita cari besar keuntungannya dengan persentase yaitu Rp3.600 dibagi dengan Rp3.600 dikali dengan 100% dan yang didapatkan adalah 10% persentase keuntungan. Kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua beserta pembahasannya. Soalnya itu ada selusin buku yang dibeli dengan harga Rp60.000 dan dijual kembali dengan harga Rp48.000. Apakah penjual mengalami keuntungan atau kerugian? Dan berapa persentase keuntungan atau kerugiannya? Oke, kita bahas bersama ya. Oke, harga awal yang kita beli itu adalah Rp60.000 dan kita jual lagi Rp48.000, otomatis harga penjualannya lebih kecil dari harga pembeliannya, maka itu akan mengalami kerugian. Bagaimana untuk mencari kerugiannya? Kita hitung selisihnya dan kita dapat adalah kerugiannya Rp12.000 dan presentasinya itu berapa? Kita hitung ya. Persentase kerugiannya itu adalah Rp12.000 dibagi dengan Rp60.000 dikali dengan 100% didapatkan kerugiannya itu adalah 20%. Presentasi sudah selesai, kita masuk ke dalam pembahasan potongan harga. Perhatikan ilustrasi berikut. Jika Karina pergi ke pasar, kemudian Karina menjumpai seorang pedagang yang menawarkan satu ikat kangkung dengan harga Rp3.000, namun demikian karena kangkung ini sudah layu, maka penjualnya menjual dengan harga Rp2.000 saja. Berarti Karina ini sudah mendapatkan potongan harga sebesar Rp1.000. Nama lain dari potongan harga ini adalah diskon atau rabat. Biasanya potongan harga atau rabat atau diskon ini bisa dinyatakan dengan persen. Dengan rumus yang kita dapat yaitu besar potongan harga atau rabat atau diskon ini adalah potongan harga sama dengan harga awal dikali persentase potongan harga. Agar lebih paham, kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu jika William membeli sebuah telepon genggam dengan harga Rp4.200.000 dan mendapatkan diskon 15%, tentukan uang William yang dibutuhkan. Pembahasannya adalah harga sebelumnya itu Rp4.200.000, diskonnya adalah 15%. Oke, maka diskon didapat berapa ya? Kita hitung nih. Harga diskon sama dengan 15% dikali dengan Rp4.200.000 dengan hasilnya adalah Rp630.000. Harga setelah didiskon itu adalah kita cari selisihnya ya, yaitu Rp4.200.000 dikurangi dengan Rp630.000. Didapatkan adalah hasilnya adalah
Rp3.570.000. Jadi, uang yang harus William butuhkan atau bayarkan yaitu Rp3.570.000. Setelah kita bahas semuanya, kita sudah selesai membahas tentang aritmatika sosial. Di sini ada latihan soal untuk kalian kerjakan dan kalian coba. Selamat mencoba, semangat! Terima kasih semuanya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.